Saya terinspirasi dengan sebuah buku yang berjudul A Woman of Influence and Distinction, karangan Betsy E. Karam, di mana dia menceritakan sebuah kisah indah untuk menggambarkan tingkatan iman dari 3 wanita di hadapan Tuhan. Ini adalah kisah klasik dari seorang wanita Kristen yang mendapat mimpi, namun juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya bertumbuh dalam iman. Di dalam mimpi wanita Kristen itu, dia sedang melihat 3 wanita sedang berdoa. Ketiga wanita itu sedang berlutut dan Tuhan menghampiri mereka. Ketika ia mendekati wanita pertama, ia membungkuk ke arahnya dengan lembut dan sopan. Senyum yang penuh kasih dan berbicara kepadanya dengan suara yang begitu manis terdengar. Kemudian ia datang pada wanita yang kedua, tetapi ia hanya meletakkan tangannya di atas kepalanya yang tertunduk dan memberinya sebuah tatapan kasih yang menunjukkan perkenanannya. Sedangkan wanita yang ketiga hanya dilewatinya dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau memandangnya. Di dalam mimpi, wanita Kristen itu berkata pada dirinya, "Pasti Tuhan sangat mengasihi wanita yang pertama itu. Kalau ke wanita kedua, ia berkenan, tetapi tidak menunjukkan kasih yang istimewa seperti pada wanita yang pertama. Wanita yang ketiga pasti sudah membuat marah atau duka hati Tuhan karena ia tidak berkata-kata ataupun memandangnya. Tapi kenapa ia memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda?" Sementara wanita Kristen itu berusaha memikirkan perlakuan Tuhan kepada ketiga wanita itu, ia datang ke sisi wanita itu dan berkata, "Oh wanita, betapa salah tafsiranmu terhadapku. Wanita pertama yang datang berlutut itu memang memerlukan segenap kelembutan dan perhatianku untuk bisa tetap menahan kakinya tetap berdiri di jalanku yang sempit. Ia memerlukan kasih, perhatian, dan pertolonganku setiap saat. Jika tidak, ia akan gagal dan jatuh. Wanita yang kedua mempunyai iman yang lebih kuat dan kasih yang lebih mendalam. Dan aku percaya dia akan tetap mempercayaiku entah apapun yang terjadi ataupun perlakuan orang-orang terhadapnya. Wanita yang ketiga yang kelihatannya tidak aku perhatikan dan bahkan aku abaikan, dia mempunyai iman dan kasih dengan kualitas terbaik. Ia kulatih dengan proses-proses yang singkat dan drastis untuk pelayanan yang paling mulia dan paling kudus. Ia mengenalku dengan sangat intim dan sangat mempercayaiku, sehingga ia tidak lagi bergantung pada kata-kata ataupun pandangan atau bukti lahiriah dari kehendakku. Ia tidak akan kecewa atau patah semangat oleh kondisi apapun yang telah aku rencanakan untuk ia lewati. Ia tetap mempercayaiku ketika kesan, akal budi, serta naluri yang lebih peka dalam hati ingin memberontak, karena ia tahu bahwa aku bekerja di dalam dirinya demi kepentingan hidup kekekalan. Dia juga tahu bahwa yang aku lakukan, meskipun ia tidak mengerti untuk saat ini, tapi dia akan memahaminya. Aku berdiam diri dalam kasihku karena aku mengasihinya dengan kasih yang melampaui kekuatan kata-kata untuk mengekspresikannya dan melampaui pengertian hati manusia. Aku juga berdiam diri untuk kepentinganmu, supaya kamu belajar mengasihi dan mempercayaiku dalam suatu respon yang spontan yang diajarkan Roh Kudus atas kasihku tanpa suatu bukti lahiriah. Godly woman, milikilah kerinduan penuh untuk dapat mencapai posisi level iman yang berkualitas. Seberapa besar kita percaya padanya? Seberapa dalam kasih kita kepadanya? Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas atas hidup kita? Apa kita berani challenge diri kita untuk tetap bertahan dalam iman dan kasih kita kepadanya walau apapun yang akan terjadi? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman wanitamu yang lain agar mereka juga terbangun imannya. Doaku untukmu supaya Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya
selalu menuntunmu hidup di dalam Roh Kudus-Nya untuk dapat mencapai iman yang berkualitas. Doakan aku juga supaya aku dapat luput dari hal-hal apapun yang mungkin akan menghambat langkahku untuk menguatkanmu dalam kasih dan imanku kepada Kristus. Jesus loves us. Godly Woman.